Tidak, bukan aku. Aku benar-benar tidak membunuh putri sulung keluarga Wang. Haoran, Haoran, kau tunanganku. Mian Mian, kau sahabat terbaikku. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak membunuhnya. Diam. Kau pembunuh, tidak pantas menyebut-nyebut pernikahan ini. Dengar. Aku beritahu kamu sebuah rahasia. Sebenarnya, orang yang membunuh putri sulung keluarga Wang adalah aku dan Mian Mian. Kalian, apa yang kau katakan? Tadi malam di dalam mobil, Haoran bilang, pinggangku jauh lebih lembut daripada milikmu. Saat kami berciuman, Kalian berdua bajingan. Aku beritahu, aku hanya ingin mengganti pengantinnya dengan Mian Mian. Karena keluarga Wang datang ke sini mencari si pembunuh, maka kamulah kambing hitam yang sempurna agar masalahnya selesai tuntas. Tuan Wang, aku tidak mau wanita jahat ini jadi pengantinku lagi. Tuan Wang kami sudah membalaskan dendam adikmu. Bagus. Rencana ini sempurna. Aku terima. Sekarang saatnya mengganti pengantin. Dan biarkan aku jadi pengantin baru. Luar biasa. Kita akan jadi kaya. Ganti pengantin. Para penjaga. Seret pembunuh adikku ini keluar dari sini. Untuk makanan anjing. Dua bajingan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membuat kalian Aku ternyata kembali ke masa lalu, ke malam sebelum pernikahanku. Diberkati Tuhan. Liu Haoran, Jiang Mian Mian. Kali ini, aku akan membuat kalian membayar kejahatan kalian. Darah dibalas darah. Waktunya hampir habis. Kecelakaan mobilnya sudah terjadi. Sekarang satu-satunya harapanku adalah menemukan kepala keluarga Wang yang meninggal karena serangan jantung setelah mendengar kabar buruk itu. Halo, saya Wang Zhaoting. Aku menemukannya. Apa yang kamu katakan? Ting Ting mengalami kecelakaan mobil. Ini? Pak. Ini obat penenang jantung cepat. Cepat jongkok. Apa Bapak baik-baik saja? Nona, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kamu bisa minta apa saja yang kamu mau. Sebut saja. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Aku, Wang Zhaoting. Kamulah yang memiliki aset triliunan. Satu gerakanmu bisa mengguncang seluruh pasar saham. Kamulah Taipan Wang. Jadi, mobil, rumah, uang, perhiasan. Kamu bisa minta apa saja yang kamu mau. Aku menyelamatkanmu bukan untuk imbalan apapun. Sebenarnya, besok adalah hari pernikahanku. Tapi, tunanganku menyetir mobilku dan membawa sahabatku keluar untuk bersenang-senang.
aku datang ke sini untuk menjernihkan pikiranku. Mungkin ini semua kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan? Kalau sudah kehendak Tuhan, kita harus mengalir saja. Nona, bajingan itu tidak pantas untukmu. Besok di pernikahan, kamu bisa ganti pengantin priamu. Ganti pengantin pria di pernikahan? Ayo, ambil ini. Ini adalah pusaka keluarga kami, keluarga Wang. Besok di pernikahan, aku akan menyuruh ketiga putraku untuk melamarmu dengan khidmat. Siapapun yang kamu suka, dialah pengantin priamu yang baru. 3 putra. Pulang dan bersiaplah. Besok, kamu akan menjadi menantu perempuan mulia dari keluarga Wang kami. Di dunia ini, tidak akan yang ini kamu akan pamamari. Ada yang berani mengganggumu lagi. Baik, karena kamu mendukungku, maka aku akan ubah pesta pernikahan besok menjadi upacara pengakuan untuk 2 anjing itu. Ganti pengantin pria di depan umum. Sayang, untuk pernikahan besok, aku akan menyiapkan 3 kejutan untuk Sheng Yuning. Kejutan pertama adalah aku akan secara pribadi mengungkap bahwa dialah pembunuh asli dari putri sulung keluarga Wang. Buat dia jadi kambing hitam. Kejutan kedua adalah Kejutan kedua, aku ingin dia menyaksikan pengantin prianya menikahiku di depan matanya dan membuatnya kehilangan muka sepenuhnya dan menjadi orang buangan yang dihina. Tidak tahu malu. kejutan ketiga. Aku akan mengecamnya di depan umum. Si pembunuh ini, aku akan membuatnya membawa kejahatan ini sampai ke liang kubur. Kami membantu keluarga Wang menangkap pembunuh aslinya. Rasa terima kasih keluarga Wang akan cukup untuk kami hidup tanpa beban selama 3 generasi. Tentu saja, aku akan jadi kaya ganti pengantin. Aku hampir mencapai puncak hidupku. Liu Haoran, Jiang Mian, jangan terlalu sombong. Kau bilang akan menyiapkan 3 kejutan untukku. Maka di pernikahan besok, aku akan memberimu 3 hadiah besar sebagai balasannya. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan Liu Haoran dan Nona Sheng Yuning. Sekarang mari kita gunakan tepuk tangan terhangat untuk menyambut mempelai wanita yang cantik ke tempat acara. Kambing hitam yang sempurna akhirnya muncul. Liu Haoran, akan kukirim kau langsung ke neraka. Pengantin wanita sangat cantik dan pengantin pria sangat tampan. Saya yakin kisah cinta antara mereka berdua pasti sangat mengharukan. Bisakah kalian berbagi dengan kami? Oke. Biarkan saya mulai. Semua yang hadir di sini hari ini adalah semua keluarga dan teman dari Liu Haoran. Dan saya, semua harus tahu bahwa Liu Haoran dan saya telah bersama selama 7 tahun penuh. 7 tahun, cinta jarak jauh. Pasti sangat sulit. Ya, itu sangat sulit. Dalam 7 tahun ini, saya bekerja sangat keras. Saya bekerja di 3 tempat sehari untuk membiayai kuliahnya. Saya menjual rumah yang ditinggalkan orang tua saya untuk mendanai bisnisnya. Di masa tersulit, saya mendonasikan 400 cc darah hanya untuk membelikannya semangkuk sup iga babi. Cukup, Sheng Yuning. Mengapa kamu berlagak korban di pernikahan? Benar, anak saya adalah pengantin priamu hari ini. Beraninya kamu mengekspos kekurangannya di depan umum? Apakah kamu masih ingin menikah? Pengantin priaku, Liu Haoran, saya tanya kamu, apakah kamu pantas menikahi saya untuk menjadi pengantin priaku? Sheng Yuning, apa maksudmu? Kamu bilang saya tidak pantas menikahimu. Ya, kamu tidak pantas, karena tanganmu ternodai darah. Saya tidak bisa menikahi pembunuh sepertimu di depan semua tamu ini. Apa? Pembunuh? Banyak tanda-tanda dinantan din YouTube. Amam kan dan ngantin pria Pembunuh? adalah pembunuh. Jangan bicara omong kosong. Apa yang terjadi di sini? Sayalah yang menjebak Sheng Yuning untuk tabrak lari, tapi dia yang bilang duluan. Mungkinkah dia telah menemukan kebenarannya? Sheng Yuning, jangan bawa lelucon ini terlalu jauh. Ini adalah pernikahanmu dengan anak saya.
Saya tidak bercanda. Hari ini bukan pernikahan saya dengan Haoran. Ini adalah upacara pengakuan yang saya siapkan khusus untuknya. Ini apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa pernikahan berubah jadi upacara pengakuan? Kejahatan apa yang dilakukan pengantin pria? Sheng Yuning, kamu gila. Anakku tidak keberatan kamu anak sialan tanpa ibu. Tapi kamu menuduh anakku membunuh. Siapa yang dia bunuh? Di mana dia membunuhnya? Kalau kamu tidak jelaskan dengan jelas hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baik, aku akan buat semuanya jelas hari ini. Aku akan copot topeng palsunya dengan tanganku sendiri. Liu Haoran, aku tanya kamu di mana jam 11.30 tadi malam? Kamu sedang apa? Aku... Sudah larut sekali, tentu saja aku tidur. Tidak, tadi malam. Kamu menabrak dan membunuh seorang wanita di Jalan Binhe ketiga. Seorang wanita? Liu Haoran, kamu tabrak lari. Kamu pantas mati. Anakku, kamu baik-baik saja? Cukup, Sheng Yuning. Awalnya aku ingin demi persahabatan kita yang sudah bertahun-tahun, biar kamu tidak malu, tapi aku tidak pernah menyangka kau menyalahkan korban. Kalau begitu jangan salahkan aku akan membongkar sifat aslimu. Menyalahkan korban? Anak, maksudmu apa? Maksudku adalah, tadi malam, pelaku sebenarnya dari tabrak lari adalah dia, Sheng Yuning. Dia adalah pembunuhnya yang pantas mati. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa pembunuh menjadi pengantin? Siapa pelaku sebenarnya ya? Dari tatabrak. Mama sudah tatabrak lari. Tadi malam, ketika aku mendengar kabarnya, aku juga sangat terkejut. Awalnya aku ingin membujuk Sheng Yuning untuk menyerahkan diri. Tapi aku tidak pernah menyangka wanita gila ini. Dia menjadi benar-benar gila. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku akan menegakkan keadilan. Lihat ini adalah bukti kuat dari tabrak larinya kemarin. Gaun pengantin yang dipakai oleh pembunuh dan yang ada di tubuh Yuning persis sama. Gaun pengantinnya benar-benar sama. Mungkinkah pengantin benar-benar pembunuh yang menabrak dan lari? Sheng Yuning, sebenarnya untuk pernikahan hari ini, aku telah menyiapkan 3 kejutan untukmu. Foto pembunuhnya adalah yang pertama. Bagaimana? Apakah kejutannya cukup besar? Bagaimana jika yang aku pakai berbeda dengan pembunuhnya? Akankah berubah dari kejutan besar menjadi kejutan yang sangat besar? Tidak mungkin. Gaun pengantin si pembunuh adalah yang sedang kamu kenakan. Kamulah si pembunuhnya. Kalau begitu buka matamu dan lihat baik-baik. Gaun pengantin yang aku kenakan ini. Lihatlah. Ya ampun, gaun pengantinnya benar-benar bersinar. Cantik sekali. Ini adalah gaun pengantin paling memukau yang pernah kulihat. Gaun pengantin ini bernama Breaking Cocoon. Aku menjahitnya dengan tangan sendiri. Ini satu-satunya di dunia, tidak ada duanya. Awalnya ini adalah simbol cintaku selama 7 tahun. Tak disangka, tunanganku membuat tiruannya dan menusukku dari belakang. Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Gaun si pembunuh, kenapa berbeda dengan milikmu? Karena aku bukan si pembunuh, dan aku tak akan pernah menikahi si pembunuh yang sebenarnya. Hari ini, aku, Yuning, ingin memutuskan pertunangan ini. Aku akan mengganti pengantin priaku secara terbuka. Pembunuh sebenarnya apa? Ganti pengantin pria apa? Sheng Yuning, apa yang kamu bicarakan? Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Gaun bersinar apa? Menurutku, itu cuma trik untuk membantunya lolos dari hukuman. Lagi pula, hari ini aku yang akan mengganti pengantin. Biar ku katakan, pengantin perempuanku yang sebenarnya 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Anakku, pengantin sebenarnya apa? Siapa itu? Aku, Jiang Mian, akulah pengantin sebenarnya hari ini. Sayang, kamu datang. Haoran, aku datang untuk menikahimu. Apa benar-benar berubah? Mengejar pembunuhnya dan mengganti pengantinnya. Ini benar-benar seru. Sheng Yuning, mengganti pengantin, adalah kejutan besar kedua yang aku siapkan untukmu. Aku menasihatimu, cepat akui kejahatanmu, dan menjadi wanita miskin tanpa pria. Anakku, kupikir Mian adalah teman baik Yuning. Kenapa tiba-tiba kamu ingin menikahinya?
Ibu, Sheng Yuning adalah pembunuh sebenarnya. Dia akan segera seperti tikus kotor dan bau yang menyeberang jalan. Dijauhi semua orang, Mian-Mian berbeda. Dia muda, cantik, dan bijaksana. Tentu saja aku ingin mengganti pengantin dengan dia. Ya, Tante, Anda tidak ingin terlibat dengan pembunuh ini, kan? Tentu saja aku tidak ingin terlibat dengannya. Kalau begitu menantuku, kamu jadilah. Terima kasih, Tante. Sheng Yuning, kamu lihat itu, kami adalah keluarga yang bahagia. Aku menasihatimu untuk mengaku dan menerima hukumanmu. Pergi ke neraka. Sheng Yuning, kita kan tadinya bersaudara. Kalau kamu mengaku kejahatanmu sekarang, kami masih bisa membiarkanmu mati dengan terhormat. Kalau kamu merusak pernikahanku dengan Haoran, percaya atau tidak, aku akan membuatmu memakai gaun pengantin itu ke krematorium. Pertama, aku bilang aku bukan pembunuhnya. Kedua, kamu tidak akan pernah bahagia. Karena identitas baruku, aku akan membuatmu berlutut dan membuatmu membayar harga yang mengerikan atas pengkhianatanmu. Apa? Identitas baru? Sheng Yuning, identitas baru apa lagi yang bisa kamu punya, yang akan membuat kami membayar harga yang mengerikan? Kamu benar-benar membuatku tertawa. Bagaimana? Kenapa aku tidak boleh punya identitas baru? Berhenti berpura-pura, Yuning. Satu-satunya identitasmu sekarang adalah pembunuh. Sheng Yuning, kalau kamu berlutut dan minta maaf sekarang, mengingat masa lalu kita, aku bisa mengizinkan kamu mendapatkan pemakaman yang layak. Kalau tidak, Berani sekali kamu menyebut masa lalu kita padaku, perusak rumah tangga. Berani sekali kamu membentakku. Sheng Yuning, kenapa kamu memukul Mian-Mian lagi? Apa kamu gila? Haoran, sakit sekali. Sheng Yuning, aku perintahkan kamu untuk berlutut dan bersujud pada Mian-Mian. Anakku. Kalau tidak, lalu apa? Dasar tidak tahu terima kasih, penikam dari belakang. Kamu hidup dariku selama 7 tahun penuh. Bahkan pernikahan ini dibayar olehku. Hak apa yang kamu punya untuk menggonggong padaku? Sheng Yuning, berani sekali kamu memukul anakku? Betul. Aku memukulnya. Lalu apa? Dia makan dari rezekiku tapi masih berani menyalahkanku. Seharusnya aku memukulnya sampai babak belur. Sheng Yuning, apa kamu sudah hilang akal? Kamu percaya aku akan membunuhmu? Apa? Kamu membunuh seseorang kemarin, dan sekarang kamu mau membunuh di depan umum? Ayo, pukul aku sampai mati. Sheng Yuning, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu tidak berani? Baik, aku berani. Anakku! Haoran, Liu Haoran, katanya kamu mau siapin 3 kejutan buat aku? Aku bakal balas dengan 3 hadiah besar. Hadiah pertama adalah membongkar kamu dan Jiang Mian-Mian. Cara kalian berkomplot. Kamu yang bunuh Putri Sulung, keluarga Wang. Apa Putri Taipan Wang itu? Dia benar-benar anak orang kaya. Liu Haoran tamat. Dia bunuh Putri Taipan Wang. Dewa aja nggak bisa nyelamatin dia sekarang. Ya, yang mati memang Nona Wang, tapi kamulah pembunuhnya. Biar aku kasih tahu, selain gaun pengantin, aku punya bukti yang lebih meledak lagi. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini plat nomor dari kasus tabrak lari kamu. Ini bukti nyata. Plat nomor ini penuh darah Nona Wang. Aku kenal plat nomor ini. Itu punya Sheng Yuning. Ya ampun. Maling teriak maling ternyata Sheng Yuning. Memangnya kenapa kalau plat nomor ini punyaku? Terus kenapa? Biar aku kasih tahu, kamu nggak tahu kalau keluarga Wang udah dalam perjalanan ke sini dan yang datang adalah tuan keempat yang paling sayang sama adiknya. Tunggu aja, dia bakal bunuh kamu dan kulit kamu hidup-hidup. Menurutku justru kamu yang pantas dikuliti hidup-hidup. Maksud kamu apa? Maksudku, trik-trik kecilmu sama sekali nggak mempan buat aku. Buktiku akan menjerat kamu, si pembunuh, dan seluruh keluargamu akan ikut mati bersamamu. Masa iya dia punya bukti? Nggak mungkin. Waktunya terlalu singkat, kecuali dia udah tahu dari awal atau dia sendiri yang bakal celaka. Jangan coba-coba gertak aku di sini. Kalau kamu berani, tunjukin buktinya. ya, kalau kamu mampu, tunjukin ke semua orang di sini. Mari kita lihat bukti siapa yang lebih kuat. Keluarin. Ayo.
Keluarin. Tunjukin aja buktinya. Betul. Baik, Liu Haoran, karena kamu sangat ingin mati, aku kabulkan keinginanmu. Siapa pembunuh yang bunuh adikku? Keluar. Aku pengen mencabik-cabik kamu. Siapa pembunuhnya yang membunuh adikku? Keluar. Tuan keempat, akhirnya kau muncul juga. Tuan keempat pembunuh yang membunuh adikmu sudah kutemukan untukmu. Dia mantan tunanganku, Sheng Yuning. Mantan tunangan? Ya, dia orangnya. Tadi malam, dia mengendarai mobilnya dan membunuh adikmu. Begitu aku tahu, aku langsung mengatur upacara pengakuan ini. Aku ingin membongkar aksinya di depan umum untuk membalas dendam adikmu. Ya, Sheng Yuning adalah pembunuhnya. Tuan keempat, kau harus tegakkan keadilan untuk kami. Yuning bukan hanya menabrak lari, dia baru saja mencoba membungkamnya untuk selamanya. Lihat, kepala Haoran terbelah olehnya. Ya, dia wanita yang kejam dan tak berperasaan. Tuan keempat, kau harus membuatnya membayar dengan darahnya. Wanita jahat, kau yang membunuh adikku, berani-beraninya kau masih jadi pengantin hari ini? Pernahkah kau memikirkan cara membayar nyawa adikku? Bayar nyawa? Masuk akal. Tapi bukan aku. Sheng Yuning, mobil dan plat nomormu, bukti sudah jelas. Mau berkelit apa lagi? Mobil itu memang milikku, tapi bukan aku yang mengendarainya. Maksudmu apa? Bukan kau yang mengemudi mobilnya. Kau cari-cari alasan? Singkatnya, mobilku dicuri seseorang tadi malam dan membunuh Nona Wang. Orang itu adalah Liu Haoran. Sheng Yuning, jangan fitnah aku. Maksudmu aku mencuri mobilmu? Tadi malam jam 3 pagi, aku masih di hotel membahas persiapan pernikahan. Ya, Haoran selalu setia padamu. Masa kamu tega memfitnahnya seperti ini? Kamu benar-benar gila. Pasti setelah 7 tahun, terobsesi akhirnya kamu berhasil dan merayakannya dengan pergi keluar dan menabrak seseorang dengan mobilmu. Liu Haoran. Nona Wang tewas jam 11.30 tadi malam. Alibimu jam 3 pagi sama sekali tidak berarti. Lagi pula, kamu mencuri mobilku. Kamu lebih tahu itu daripada siapapun. Dashcamku rusak, sehingga memudahkanmu untuk selingkuh denganku dengan wanita lain. Dia selingkuh dengan tunangannya malam sebelum pernikahan. Pria ini benar-benar bajingan. Dia membunuh seseorang sambil selingkuh. Nona Wang mati begitu tidak adil. Benar, Liu Haoran, dia bukan hanya pembunuh hit and run, tapi juga bajingan tak tahu malu. Tuan Empat, aku berani berspekulasi bahwa saat Nona Wang mengalami kecelakaan, dia sedang selingkuh denganku dengan wanita lain. Tangannya tidak disetir, tapi di pinggang wanita lain. Tadi malam di mobil, Haoran bilang, pinggangku jauh lebih lembut daripada milikmu. Liu Haoran, pada titik ini, apalagi yang mau kamu katakan? Sheng Yuning, kau gila ya? Kau cuma ngomong kosong? Spekulasi macam apa itu? Kalau spekulasi saja cukup untuk menyelesaikan kejahatan, maka aku juga bisa berspekulasi bahwa tadi malam kau main-main dengan pria sembarangan. Kalau cuma butuh spekulasi, lalu buat apa kita butuh polisi? Kita semua bisa saja mengarang cerita. Liu Haoran, apa yang sudah terjadi, ya sudah, apa yang kukatakan benar atau tidak, kau tahu sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku, Liu Haoran, tidak bersalah. Hatiku bersih. Tapi kau, bagaimana kau menjelaskan gaun pengantin di foto itu? Dan bagaimana dengan plat nomor berdarah itu? Pak For, jangan sampai tertipu oleh jalang ini. Buktinya sudah jelas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba berbohong, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia membunuh dan sekarang mencoba menjebak orang yang tidak bersalah. Jalang, berani-beraninya kau mempermainkanku. Jalang, kalau kau tidak bisa memberikan bukti yang kuat, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Sheng Yuning, akui kejahatanmu sekarang. Kalau tidak, hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Liu Haoran, kau seharusnya mengatakan itu pada dirimu sendiri. Kita akan segera lihat siapa yang mati hari ini. Kita akan segera tahu. Liu Haoran, ini foto yang diambil kamera pengawas malam itu.
Kalau bukan kamu yang nyetir mobilnya, gimana kamu jelasin foto ini? Bajingan, kamu lebih baik kasih penjelasan yang bagus. Atau aku bikin kamu bayar nyawa adikku dengan nyawamu sendiri. Kakak keempat, tolong dengerin aku. Walaupun foto ini buktiin kalau aku memang nyetir mobilnya, tapi itu nggak buktiin kalau aku yang bunuh adik kamu. Liu Haoran, terus kasih tahu aku, kenapa kamu keluar tengah malam? Jelasin. Aku lapar malam-malam, jadi aku keluar cari makan. Kamu bilang kamu keluar cari makan. Terus kasih tahu aku restoran mana yang kamu datengin. Kamu pesen apa? Sama harganya berapa? Jelasin. Aku ke tempat biasa restoran lokal yang selalu aku datengin. Aku pesen ayam pedas sama babi tumis. Liu Haoran, paling enggak kamu mikir dulu sebelum bohong. Restoran lokal itu lagi direnovasi udah 3 hari. Nggak buka malam sebelum kecelakaan. Kamu bohong terang-terangan. Kamu bener, restorannya emang lagi direnovasi dan nggak buka malam itu. Tapi aku makan di warung tenda di samping restoran itu. Ada masalah apa dengan itu? Kayaknya kamu emang nggak bakal nyerah sampai ketangkep basah. Jarak dari komplek ke restoran kurang dari 2 km. Tapi dashboardnya nunjukin kamu nyetir 12 km. 10 km ekstra itu, kamu pergi kemana? Jawab aku. Jawab aku. Kamu nggak bisa jelasin. Kalau begitu, biar aku yang jelasin. Kamu pergi ke Jalan Binhe tadi malam. Jarak dari sana ke lokasi kecelakaan Nona Wang persis 6 km. 12 km pulang pergi. Waktunya pas banget, dan jarak tempuhnya juga tepat. Bukti ini nggak bisa dibantah. Setelah semua ini, bajingan ini beneran si pembunuh. Dia bunuh orang, terus mau nyalahin tunangannya sendiri. Laki-laki kayak gini pantas disikat abis. Bajingan, masih mau ngomong apa lagi? Tuan keempat, tolong tenang dulu. Entah itu angka di dashboard atau waktu keberangkatan Haoran, semuanya bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Itu nggak membuktikan apa-apa. Udah jangan ngaco, nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Iya, semuanya terjadi bersamaan. Peluangnya lebih kecil dari menang lotre. Tuan keempat, memang sangat mencurigakan. Tapi kalau salah bunuh orang dan si pembunuh aslinya malah kabur, nanti adikmu mati sia-sia. Kalau gitu, kamu jelasin semuanya dengan jelas padaku. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Yang sudah terjadi ya sudah. Aku terpaksa harus ngomong yang sebenarnya. Walaupun mungkin semua orang di sini bakal ngetawain aku, tapi ini membuktikan kalau Haoran dan aku nggak ada di TKP. Kamu punya bukti, kalau gitu tunjukin. Semuanya, tolong lihat ke sini. Ini adalah bukti kalau kami nggak ada di sana. Semuanya, tolong lihat. Ini adalah bukti yang membuktikan kami tidak ada di sana. Catatan hotel. Ya, Haoran memang mengemudi mobil kemarin, tapi dia hanya mengemudinya untuk menjemputku. Haoran dan aku berada di hotel sepanjang malam. Kami tidak pergi kemanapun lagi. Tunggu sebentar. Apa aku mendengar itu dengan benar? Mempelai pria akan menikah keesokan harinya, tapi malam sebelumnya dia berada di hotel dengan wanita lain? Banyak orang rendah, tapi tidak ada yang sejahat dia. Aku tahu kalian akan menertawakanku, tapi aku harus mengatakan ini. Haoran dan aku benar-benar saling mencintai. Jika bukan karena dia, Haoran dan aku akan bersama secara terbuka. Mengapa kami harus bersembunyi seperti ini, menjadi bahan tertawaan semua orang? Ya, kami menginap di hotel tadi malam. Tidak percaya padaku? Keluarkan ponsel kalian dan periksa sendiri. Apakah jarak dari komunitas ke hotel itu 12 km? Ya, tepat 12 km. Itu dia, itu buktinya. Tidak heran Liu Haoran ragu-ragu, takut mengakui dia pergi ke hotel. Aku tidak akan menilai tindakannya. Tapi ini pasti membuktikan dia tidak memukul siapapun. Sheng Yuning, kamu pembunuh. Sekarang kebenaran telah terungkap. Apalagi yang harus kamu katakan? Liu Haoran, kamu akhirnya mengakui kamu telah selingkuh dariku selama ini. Selingkuh? Kamu salah. Dari awal sekali, aku tidak pernah ingin menikahimu. Pernikahan hari ini hanya untuk mengungkap kamu. Pembunuh kejam ini, siapa dirimu sebenarnya? Sheng Yuning, apakah kamu masih mencoba menyangkalnya? Atau bahkan memfitnah Haoran dan aku? Dasar pelacur kecil, aku akan membunuhmu. Tuan Empat, kamu ngapain? Dasar pelacur kecil, aku akan balas dendam untuk kakakku. Tuan Empat, aku bersumpah, aku tidak memukul Nona Wang. Pembohong, kamu pikir aku bodoh? Kakakku dibunuh oleh mobil itu, dan satu-satunya orang yang bisa menyetir mobil itu adalah kamu dan Liu Haoran. Kalau bukan dia, berarti pasti kamu. Tuan Empat benar sekali. Untuk pelacur seperti dia, jangan ada ampun. Gimana kalau hukum mati dia di tempat? Tenangkan arwah Nona Wang.
Benar, wanita ini lebih jahat dari binatang. Dia tidak pantas hidup sesaat pun. Pelacur pergi ke neraka. Beraninya kamu mendorong Tuan Wang? Tuan Empat, kalau kamu tidak bunuh pelacur kecil ini, kamu akan jadi bahan tertawaan. Pelacur, beraninya kamu mendorongku? Aku akan mencabik-cabikmu sekarang juga. Kamu tahu nggak kalau kamu lagi minta mati? Kamu tahu nggak aku ini kakak iparmu? Cewek ini gila ya. Dia berani bilang dia itu kakak ipar Tuan keempat. Ngomong Kristen, sembarangan banget. Hari ini dia tamat. Sheng Yuning, kamu sudah gila total. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi kakak Tuan keempat. Kamu bersalah. Ini urusan pribadi keluarga Wang kami. Kamu, anjing hina, nggak berhak ikut campur. Sheng Yuning, kamu gila. Jiang Mian-Mian, kamu perusak rumah tangga, pelacur tak tahu malu. Ini belum selesai. Pelacur, kalau kamu nggak kasih aku penjelasan yang masuk akal, aku bunuh seluruh keluargamu. Tunggu dulu, kamu tahu ini apa? Sheng Yuning, kamu gila, cuma gelombangin batu pecah doang. Jangan bilang begitu. Batu ini adalah harta karun. Cewek bodoh ini, harta karun apa yang mungkin dia punya? Mungkin itu sampah yang dia pungut dari tempat sampah mana gitu. Wang Shengkai, ada yang baru aja bilang liontin giok ini sampah. Aku rasa kamu tahu banget harus ngapain soal itu. Diam. Tuan keempat, kamu... Berani-beraninya kamu menghina liontin giok pusaka keluarga Wang. Aku nggak langsung bunuh kamu karena aku lagi kasihan. Apa pusaka keluarga Wang? Benar, ini memang pusaka keluarga Wang. Aku pernah beruntung melihatnya sekali sebelumnya. Pusaka keluarga Wang. Bagaimana bisa jatuh ke tangan Yuning? Ya, ini adalah harta pribadi Taipan Wang. Bagaimana bisa ada di tangannya? Kenapa? Bagaimana ini mungkin? Dia pasti mencurinya. Sheng Yuning, beraninya kau. Kau berani mencuri dari Taipan Wang. Tuan keempat, kau harus menghukum perempuan jalang ini dengan keras. Dia tidak hanya membunuh adikmu, tapi sekarang dia bahkan berani mencuri liontin giok ayahmu. Tuan keempat, dia mencuri pusaka keluarga. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Bajingan kecil, apalagi yang mau kau katakan untuk membela diri? Apa? Kau pikir aku yang mencuri liontin giok ini? Kau benar-benar berpikir aku bisa mencuri sesuatu dari Taipan Wang? Tentu saja kau tidak punya nyali, tapi... Lebih baik kau beri aku penjelasan yang tepat hari ini. Kenapa pusaka keluargaku, liontin giok, ada di tanganmu? Jika tidak, aku akan mencincangmu di sini dan sekarang juga. Sheng Yuning, berlutut sekarang juga. Akui bahwa kau mencuri liontin giok itu. Kalau tidak, kau akan mati hari ini tanpa penguburan yang layak. Diam. Apa yang sudah terjadi? Ya sudah, kau masih berani mengancamku. Bajingan kecil yang keras kepala, aku akan minta Tuan keempat untuk mengulitimu hidup-hidup. Liontin giok ini diberikan padaku oleh Taipan Wang sendiri. Dia tidak hanya memberiku liontin giok ini, dia juga meminta putranya untuk menikahiku. Jika kau berani menyentuhku hari ini, kau menyentuh seluruh keluarga Wang. Apa? Liu Haoran, kamu benar-benar mau melawan seluruh keluarga Wang? Hah? Ini diberikan padamu oleh Taipan Wang. Sheng Yuning, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Apa kamu sendiri percaya dengan kebohongan yang kamu ceritakan? Ya, apa kamu benar-benar pikir Tuan muda keluarga Wang akan menikahimu? Coba lihat dirimu di cermin. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Bahkan jika aku menceraikanmu, kamu begitu putus asa sampai membuat kebohongan seperti ini. Setidaknya buatlah kebohongan yang terdengar masuk akal. Tuan keempat, dengarkan betapa keterlaluannya kebohongan pelacur ini. Orang seperti dia harus segera dihukum. Sheng Yuning, kamu baru saja bilang giok gantungan ini diberikan padamu oleh ayahku. Kapan? Dan di mana? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Kemarin, saat ayahmu mendengar tentang kecelakaan Ting Ting, dia tiba-tiba terkena serangan jantung. Aku menyelamatkan nyawanya. Untuk berterima kasih padaku, dia memberikanku giok gantungan ini. Omong kosong. Ayahku selalu dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Bagaimana mungkin dia kena serangan jantung? Yuning, kebohonganmu sudah terbongkar sepenuhnya. Sekarang, aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk adikku. Wang Shengkai, sebelum kita menyelidiki masalah ini, bagaimana bisa kamu mengangkat tangan melawan keluargamu sendiri? Diam. Pelacur, kamu mencuri giok gantungan ayahku, dan kamu membunuh adikku.
Bahkan sekarang kamu berbohong untuk menjelekkan orang yang tak bersalah. Sekarang matilah. Tuan keempat, bunuh dia cepat. Balas dendam untuk adikmu. Tuan keempat, pelacur ini sama sekali tidak berkata jujur. Jangan biarkan dia hidup. Tuan keempat, aku tak pernah menyangka kamu akan sebodoh ini. Kakak-kakakmu akan segera tiba. Apa yang kukatakan itu benar atau tidak? Tanya saja mereka. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menyesal. Apa yang baru kamu katakan? Kakak-kakakku datang? Betul, mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Mereka akan tiba sebentar lagi. Baiklah, aku akan tunggu sebentar lagi. Aku akan tunggu sampai saudara-saudaraku datang. Lalu aku akan bunuh kau. Tuan keempat, kamu jangan sampai tertipu oleh perempuan jalang ini. Walaupun dia benar-benar menyelamatkan ayahmu, lalu apa? Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia membunuh adikmu. Benar, ini adalah dua hal yang sama sekali terpisah. Satu hal ya satu hal. Walaupun dia punya giok liontin, dia membunuh Nona Wang. Dia harus bayar itu dengan nyawanya. Ya, Tuan keempat, dia membunuh adikmu. Buktinya kuat. Dia harus mati hari ini. Kau perempuan jalang. Kalau kau tidak bisa memberikan bukti yang kuat, bahkan jika saudara-saudaraku datang ke sini, aku tetap akan bunuh kau. Kau mau bukti? Kebetulan aku punya. Aku punya video pengawasan di ponselku. Video pengawasan apa? Liu Haoran, kau tidak menyangka ini kan? Ada kamera pengawas di rumahku. Apa yang sedang kulakukan pada saat kejadian? Video pengawasnya menunjukkan semuanya dengan jelas. Kau bohong. Tidak ada kamera pengawas di rumahmu. Maaf, dulu memang tidak ada. Tapi kebetulan saja ada yang dipasang tadi malam. Lihat, ini Ini benar-benar rekaman pengawasan. Sekarang buktinya sudah kuat. Semuanya, tolong lihat ini. Ini adalah pengawasan langsung dari rumahku. Aku hanya perlu mundurkan waktunya. Apa yang kulakukan pada saat kejahatan terjadi. Video pengawasnya akan membuktikan semuanya. Tidak. Apa? Liu Haoran, kamu takut sama kebenaran. Hari ini, aku akan membersihkan namaku. Kenapa aku nggak bisa lihat apa-apa? Apa yang terjadi di sini? Kenapa videonya tiba-tiba hilang? Ada apa? Ada apa sih? Kenapa HP-ku tiba-tiba ke format? Sheng Yuning, kamu mau mempermainkan semua orang di sini? Barusan HP-ku masih normal. Tiba-tiba mati gitu aja? Siapa yang percaya? Kayaknya dia lagi mempermainkan kita. Tadi malam dia bahkan nggak ada di rumah. Tidak. Aku jelas. Aku tahu, Liu Haoran. Kamu yang melakukan ini. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang baru kamu lakukan. Kebohonganmu terbongkar. Jangan lempar tanggung jawab ke aku. Lelucon yang menyedihkan. HP ada di kamu. Itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Haoran. Karena dulu kamu bilang khawatir sama aku, kamu pasang software kendali jarak jauh di HP-ku yang bisa mengendalikan HP-ku sepanjang hari. Omong kosong. Mana buktinya? Liu Haoran, kamu mungkin lupa soal ini. Software ini nyimpan catatan semua operasi. Aku bisa tunjukkan sekarang di depan semua orang. Semua orang akan tahu kamu yang mengendalikan HP-ku dari jarak jauh. Yuning, sekarang jam berapa? Kamu masih mencoba mengalihkan pembicaraan. Tuan keempat, tidakkah kau lihat apa yang terjadi di sini? Pelacur ini, Sheng Yuning, sengaja menunda-nunda yang tak terhindarkan. Ya, Tuan keempat. Jangan sampai kau tertipu oleh kebohongannya. Pertama, dia bilang ponselnya rusak, dan sekarang dia bicara tentang software. Jelas-jelas dia cuma mencoba mengalihkan pembicaraan. Diam. Sheng Yuning, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat saat itu, meskipun kau punya giwang pusaka keluarga Wang, aku tetap akan membunuhmu. 3. Wang Shengkai, tenang. Tuan keempat, jangan ragu-ragu. Pelacur kecil ini adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh adikmu. Nona Wang mati begitu tragis. Jika kau tidak membunuhnya, Nona Wang tak akan pernah tenang di alam baka. Bunuh pelacur ini, bunuh dia. Yuning, kau tak pernah menyangka ini. Wang Shengkai punya mania yang parah. Bahkan dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu sekarang.
Mungkinkah kali ini aku masih tak bisa lolos dari nasib dibunuh secara tidak adil? Tuan Empat, ada apa denganmu? Jangan kau beri ampun pada si pembunuh ini. Diam, diam. Kalian semua diam. Kalian semua pembunuh. Kalian bunuh adikku. Ada apa? Wah tidak, itu mania akut. Begitu penyakit ini kambuh, dia akan benar-benar jadi gila. Minggir, jangan sampai terkena. Aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk adikku. Aku akan membunuhmu. Mungkinkah dia sudah jadi gila? Pasien mania akut saat kondisinya parah, selain menyerang orang di sekitarnya, mereka juga akan melukai diri sendiri. Sialan, kenapa si bodoh ini harus jadi gila di saat seperti ini? Rencana kita hampir berhasil. Apa dia akan mati? Kalau tidak ada yang menolongnya, dia mungkin akan mati. Apa yang kau bicarakan? Mendekat ke sana bunuh diri. Tidak ada yang seberani itu. Aku akan membunuhmu. Wang Shengkai, tenang. Pergi dari sini. Aku ingin membalas dendam untuk adikku. Wang Shengkai, tolong tenang. Bajingan. Aku akan membalas dendam untuknya. Keempat, bangun. Keempat, bangun. Siapa orang ini? Dia sangat ahli. Kamu tidak tahu siapa dia. Dia putra ketiga keluarga Wang. Juara sanda nasional, Wang Shengze. Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ini kesempatan kita. Tuan ketiga, hentikan wanita ini. Dia mencoba membunuh tuan keempat. Pisau ini bukan milikku. Diam, buktinya ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan, kalau tuan ketiga tidak datang tepat waktu, tuan keempat sudah mati sekarang. Itu tidak benar. Diam. Sekarang buktinya sudah jelas. Tertangkap basah. Masih cari alasan. Berhenti. Sheng Yuning, wanita jahat. Pertama, kau tabrak Wang Tingting dengan mobilmu, lalu kau mencoba menusuk tuan 4 sampai mati. Sekarang atau nanti kau bahkan coba lukai tuan 3. Bisu. Kau dengar aku? Tuan 3 suruh kau diam. Aku yang suruh kau diam. Tuan 3 kau? Keempat, belajar banyak ilmu bela diri dariku sejak kecil. Mana mungkin seorang wanita menusuknya dengan pisau di depan umum. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan tiga, jangan sampai kau tertipu oleh wanita jalang ini. Dia mengambil kesempatan saat tuan 4 lengah dan mencoba menikamnya. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, kami semua melihatnya. Kalau tidak percaya, tanya semua orang di sini. Itu tidak benar, Tuan Tiga. Mereka berbohong. Kami peringatkan kau, diam sekarang juga atau kubunuh kau. Peringatanmu tak berguna bagiku. Tuan 4 lah yang mengalami gangguan jiwa dan tiba-tiba mencoba bunuh diri. Berkat Nona Yuning, dia maju dan merebut pisaunya. Ya, kalau bukan karena Nona Yuning, akibatnya tak ada terbayangkan. Ya, Tidak, Tuan 3, jangan dengarkan mereka. Mereka bersekongkol dengan Sheng Yuning. Diam, kau pikir aku bodoh? Dengan banyak orang yang menonton, Apakah mereka semua berkomplot? Haruskah aku percaya padamu atau pada mereka? Shengkai, Shengze, Shengkai, ada apa denganmu? aku sangat berterima kasih kepada Nona Yuning yang telah menyelamatkan nyawaku. Sama-sama, kamu harus cepat pergi merawat lukamu. Kamu kehilangan banyak darah tadi. Nona Yuning, terima kasih telah menyelamatkan kakak keempatku. Atas nama keluarga Wang, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Sebutkan hadiah apapun yang kamu inginkan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginanmu. Tidak perlu hadiah. Cukup kembalikan nama baikku. Nama baik? Nama baik apa? Tuan ketiga, biar aku jelaskan apa yang terjadi. Sheng Yuning semalam, dia mengendarai mobilnya dan membunuh adikmu. Dia hanya berkelit di sini. Dia menolak mengakui kejahatannya. Aku bilang, aku tidak membunuh Wang Tingting. Kalau kamu tidak bersalah,
Katakan padaku, dalam situasi berbahaya seperti itu, berani sekali kamu maju menyerang? Benar, kurasa kamu hanya ingin memanfaatkan kejadian ini untuk mendapatkan simpati keluarga Wang dan menutupi fakta bahwa kamu membunuh Wang Tingting. Itu tidak benar. Diam. Sheng Yuning, aku ingin kamu jelaskan ini. Kalau kamu tidak membunuh Wang Tingting, maka pada momen berbahaya tadi, kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Tuan Keempat? Aku hanya tidak ingin Tuan Keempat mati sia-sia. Sheng Yuning, kamu memang luar biasa. Dalam situasi tadi, semua orang terlalu takut untuk bergerak. Hanya kamu yang berani menyelamatkan Tuan Keempat. Apalagi kalau bukan rasa bersalah. Itu karena Nona Yuning adalah orang yang berjiwa kesatria. Sheng Hong, Sheng Yang, kenapa kalian di sini? Dasar bodoh, kalau kami tidak datang, kau pasti sudah membuat kekacauan besar. Kau tahu tidak, Nona Sheng Yuning yang menyelamatkan nyawa ayah? Apa? Nona Yuning, aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku karena membuatmu menderita ketidakadilan ini. Kedua, segera bawa Nona Yuning untuk membalut lukanya. Nona Yuning, biar aku lihat. Kalian berdua berhenti di situ. Tuan Keempat, masih ada apa lagi? Karena bukan Nona Yuning yang memukul adikku tadi malam, maka kau harus menjelaskan padaku apa yang terjadi pada adikku. Aku hanya punya satu adik perempuan. Bahkan kalau aku potong-potong kau sekarang, tidak akan meredakan kebencianku. Tangkap mereka. Tunggu sebentar. Wang Tingting tidak dibunuh oleh kami. Sheng Yuning yang membunuhnya. Omong kosong, sudah jelas begini kau masih berkelit. Tolong dengarkan aku. Bahkan kalau Sheng Yuning benar-benar penyelamat keluarga Wang kalian, bukan berarti dia tidak ada hubungannya dengan kematian Wang Tingting. Ya, dari awal sekali dia tidak punya alibi, hanya ada satu kebenaran. Satu-satunya pembunuh Wang Tingting adalah dia, Sheng Yuning. Kau memfitnahku. Aku tidak ada di TKP. Waktu itu aku ada di Taman Binhe. Sheng Yuning, kau benar-benar memilih tempat yang sempurna. Sepengetahuanku, sistem pengawasan di Taman Binhe itu sedang dalam perawatan. Lagi-lagi tempat dengan kamera pengawas yang rusak. Hanya kata-katamu melawan kata-kata kami. Siapa yang bisa membuktikan? Aku bisa membuktikannya. Itu kepala keluarga Wang. Ayah, kenapa ayah ke sini? Kata dokter, kondisi ayah belum pulih sepenuhnya. Ayah tidak boleh banyak bergerak. Diam. Kalau aku hitam, papai. Kalau aku tidak datang dengan kepala batumu itu, kau pasti sudah menyebabkan bencana yang tak bisa diperbaiki. Nona, kita bertemu lagi. Saya menyapa kepala keluarga Wang. Tidak usah berlebihan. Sekarang kita sudah keluarga. Jangan khawatir. Sekarang aku sudah di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Anak ketiga, kedua pembunuh yang membunuh adikmu, tangkap mereka. Tunggu dulu, Tuan Wang. Walaupun Sheng Yuning pernah menolongmu, tapi pembunuh Wang Tingting bukan kami. Dia adalah Sheng Yuning. Kamu ngomong kosong. Sampai sekarang kau masih berkelit. Percaya atau tidak, aku tebas kau sekarang juga. Tunggu. Kamu terus bilang Nona Yuning menabrak Tingting sampai tewas. Tapi apa kamu punya bukti? Karena sampai sekarang dia tidak bisa memberikan bukti alibi apapun. Baik, dengarkan aku semuanya. Tadi malam, Nona Yuning menyelamatkan nyawaku di taman itu. Bukankah itu alibi untuknya? Oh, ternyata begitu. Pantasan Nona Yuning punya giwang keluarga Wang. Kalian berdua bajingan. Kami hampir tertipu oleh kebohongan kalian. Betul. Liu Haoran, Jiang Mian, sekarang ayahku akan bersaksi secara langsung. Apalagi yang bisa kalian berdua katakan? Itu hanya berarti Wang Tingting tidak ditabrak olehnya. Itu tidak berarti kami yang menabraknya juga. Benar, kami juga punya bukti alibi kami. Kami ada di hotel tadi malam. Kalau tidak percaya, bisa cek catatannya. Benarkah? Bawa dia ke sini. Dia orangnya. Ayah, dia siapa? Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Maafkan, aku tadi malam aku menerima uang dari Nona Jiang ini. Jadi aku membuat catatan palsu untuk mereka. Seperti yang kukatakan. Kalian berdua sampah, masih mau bilang apa lagi sekarang? Liu Haoran, Jiang Mian, jadi kalian berdualah yang maling teriak maling. Gebuk mereka sampai mati. Gebuk mereka sampai mati. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak bersalah. Masih mau menyangkal? Katakan bagaimana kau membunuh adikku. Kalau kau tidak jujur, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu sampai jadi debu.
Semuanya butuh bukti. Aku akui bahwa catatannya palsu, tapi itu tidak membuktikan kalau kami pembunuhnya. Omong kosong, percaya atau tidak, aku akan bunuh kau sekarang juga. Apapun yang kau lakukan, aku tetap bilang ini, aku tidak membunuh siapapun. Kalau aku mengaku sekarang, aku pasti mati. Lebih baik menyangkal sampai akhir keluarga Wang kalian memiliki semua kekuatan di dunia ini. Kalau kalian ingin membunuhku, aku tidak punya pilihan. Tapi kalau masalah ini tersebar ke publik, seluruh dunia akan menertawakan keluarga Wang kalian. Ini penyalahgunaan kekuasaan kalian. Kau masih tidak mau jujur? Baik, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu sekarang juga. Shengse, mundur. Ayah, Berhenti. Keluarga Wangku selalu jujur dan terhormat. Karena kalian tidak menerima bukti dari hotel, maka aku tidak punya pilihan selain membawa orang lain ke sini. Biarkan dia berbicara dengan kalian. Bawa dia ke sini. Masuk. Ayah, dia siapa? Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Aku mengerti. Dia wanita di foto itu. Itu dia. Itu mereka. Mereka memberiku uang dan menyuruhku memakai gaun pengantin dan berpose di TKP. Maafkan aku benar-benar tidak tahu yang meninggal itu Nona Wang. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Liu Haoran, Jiang Mian, kalian yang membunuh anakku. Lalu kalian berusaha menutupi kebenaran dan menjebak orang yang tidak bersalah. Sekarang, apalagi yang bisa kalian katakan untuk membela diri? Tidak, itu tidak benar. Kami tidak melakukannya. Buktinya sudah jelas. Kalian masih berkelit. Kami tidak berkelit. Kami bahkan tidak kenal wanita itu. Pasti kalian yang menjebak kami. Dia cuma aktor yang sengaja kalian sewa. Benar, keluarga Wang punya banyak kekuasaan dan uang. Mudah bagi kalian mencari aktor untuk menjebak kami. Pokoknya, Wang Tingting bukan kami yang tabrak. Kamu... ayah, jangan buang waktu lagi dengan bajingan-bajingan ini. Kenapa tidak biarkan aku menghancurkan setiap tulang di tubuh mereka? Ada apa di sini? Siapa yang menelepon polisi? Aku yang menelepon polisi. Ada orang yang mau membunuhku. Ada orang yang mau membunuhmu? Siapa? Mereka mau membunuhku. Keluarga Wang. Tapi apa yang terjadi di sini? Kalian berdua bajingan. Kamu yang bilang. Kamu jelas-jelas membunuh adikku. Dan sekarang kamu berani membalikan keadaan? Kamu cari mati? Tunggu dulu, Kapten. Sebagai petugas penegak hukum, bisakah kalian hanya diam dan melihat mereka menggunakan kekerasan terhadap kami? Betul, hanya karena mereka keluarga Wang yang kaya, mereka bisa berbuat semaunya. Mereka bisa menindas kami rakyat biasa seperti ini. Kamu bangsat. Cheng Kai, mundur. Keluarga Wang saya selalu taat hukum dan jujur terhormat. Karena sudah ada yang melapor, tolong tegakkan hukum dengan adil. Kalian klaim keluarga Wang ingin membunuh kalian. Apa buktinya? Tanya saja mereka. Mereka baru saja bilang mereka akan menghancurkan kami. Tuan Wang, apa Anda bilang begitu? Anak saya memang bilang begitu. Tapi itu karena mereka menabrak anak saya dengan mobil. Apa Nona Wang terbunuh? Berani sekali. Kalian melakukan pembunuhan dan sekarang berani memfitnah orang lain? Ayo, tangkap mereka. Tunggu, Kapten. Semuanya butuh bukti. Mereka menuduh saya membunuh Wang Tingting. Tapi sejauh ini, mereka tidak punya bukti kuat. Ya, semua orang tahu keluarga Wang itu berkuasa. Mereka cuma punya omongan kosong untuk bilang kami menabraknya. Tuan Wang, apa Anda punya bukti lain? Saat ini belum. Kalau begitu, menurut hukum, kami tidak bisa membuktikan mereka yang menabraknya. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa bilang tidak ada bukti? Sheng Yuning, jangan kira kau bisa lepas untuk sementara lalu seenaknya bicara omong kosong. Aku beritahu, kalau hari ini kau tidak bisa memberikan bukti, kau sudah mati. Liu Haoran, jangan kira dengan menyangkal ini kau bisa lolos. Aku beritahu, di setir mobilku ada sidik jari kau. Tidak mungkin, aku tidak menyentuh mobil itu kemarin. Masa ada sidik jariku? Jangan khawatir, aku tidak bilang itu milikmu. Itu milik Jiang Mian. Di setirku, sidik jari Jiang Mian jelas ada di sana. Kau berbohong. Yang menyetir kemarin adalah Haoran. Aku sama sekali tidak menyentuh setirnya. Sidik jari itu dari mana? Kalau begitu, tanyakan pada Liu Haoran. Saat kalian menabrak seseorang kemarin, semua tempat lain kalian hapus, tapi sidik jari di setir kalian lupa. Itu yang kalian lewatkan. Kau, setelah kami menabrak seseorang tadi malam, Mian dan aku kami membersihkan mobil dengan teliti. Bagaimana mungkin? Liu Haoran, kau akhirnya mengaku menabrak orang.
Dasar jalang, kau berani membohongiku. Aku bunuh kau. Tangkap dia. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Jiang Mian, kau masih mau keras kepala. Pembunuhan adalah kejahatan berat. Kau sebaiknya berpikir matang. Tidak, aku tidak mau dihukum mati. Aku tidak membunuh siapapun. Yang menyetir mobil kemarin adalah dia. Liu Haoran, kamu yang nyetir. Jadi kamu pelaku utamanya. Ini semua salah perempuan bodoh ini. Kalau dia tidak menggoda aku di mobil dan mengalihkan perhatianku saat menyetir, mana mungkin aku membunuh orang. Jadi begitu kejadiannya. Jiang Mian, sepertinya kamu juga sama-sama bertanggung jawab. Liu Haoran, dasar bajingan. Besoknya kamu kan mau menikah, tapi kamu masih berani datang padaku. Sekarang kamu malah menyalahkan aku untuk semuanya. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Omong kosong, kalau kamu tidak menelepon aku, mana mungkin aku datang padamu? Kamu yang tidak tahu malu. Kalau kamu gimana? Sudah, kalian berdua berhenti bertengkar. Apa yang terjadi tadi malam? Siapa yang mengaku duluan bisa dianggap menunjukkan penyesalan atas kejahatannya. Pengadilan akan mempertimbangkan hal itu. Aku yang bicara duluan. Liu Haoran yang usul memalsukan TKP, dia mau menjebakmu. Dasar bajingan tak tahu malu. Dia bahkan cari orang untuk memalsukan alibinya. Kacau banget. Ini kasus serigala memangsa serigala. Kapten, 2 orang ini membunuh putri saya. Saya harap Anda menangani kasus ini dengan adil dan memberikan putusan yang adil. Jangan khawatir, Tuan Wang. Setiap kata yang mereka ucapkan akan dijadikan bukti. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk publik. Bawa mereka pergi. Tidak. Ini semua salahmu, Liu Haoran. Dasar jalang. Ini semua salahmu, Liu Haoran. 2 bajingan ini memang pantas dapat ganjarannya. Nona Yuning, terima kasih banyak. Kalau tidak, siapa tahu berapa lama mereka akan terus menyangkal? Beraninya kamu bicara seperti itu? Panggil dia kakak ipar. Nona, saya, Wang Zhaoting, selalu menepati janji. Saya punya 4 putra, kecuali Sheng Kai, yang masih muda. Kamu bisa pilih salah satu dari ketiganya untuk jadi suamimu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Berlutut dan lamar dia sekarang. Nona Yuning, Maukah kamu menikah denganku? Tidak. Cepat bangun, Tuan Wang hanya bercanda. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Nona, kamu bisa menganggapnya sebagai candaan. Tapi aku, Wang Zhaoting, tidak pernah bercanda tentang janjiku. Apakah kamu pikir 3 putraku tidak cukup baik untukmu? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Maksudku adalah pernikahan juga membutuhkan perasaan. Perasaan bisa dibangun seiring waktu. Jangan malu. Pilih saja satu. Tuan Wang, maafkan saya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Terima kasih telah membersihkan namaku. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. kakak ipar, Nona, Kenapa dia lari? ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? kalian bertiga dengarkan aku. Yuning bukan hanya penyelamatku, tapi juga gadis langka dan luar biasa. Kalian bertiga harus memenangkan hatinya. Tapi aku selalu yang dikejar sebelumnya. Aku tidak punya pengalaman dalam mengejar seseorang. Aku juga tidak. Aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Ayah, jika Anda memintaku melakukan hal lain, aku akan melakukannya tanpa ragu. Tapi aku benar-benar tidak pandai mengejar gadis. Bagaimana dengan ini? Anda minta Nona Yuning sebutkan harganya. Asalkan dia mau menikah denganku, aku akan memberikannya semua kekayaanku. Bajingan, apa yang kamu anggap Nona Yuning? Biarkan aku katakan padamu hari ini, aku sudah memutuskan menantu perempuan ini. Kalian bertiga, jika kalian tidak bisa memenangkan hatinya, jangan pernah datang menemuiku lagi. Ayah, Kalau kamu nggak bisa menaklukkan hatinya, jangan pernah datang menemuiku lagi. ayah, Kalian... Aku nggak punya pengalaman sama sekali dalam hal seperti ini. Ini terserah kalian. Aku duluan pergi. Sheng Hong, aku juga mundur. Sheng Yang, sekarang semuanya tergantung padamu. Tidak, Sheng Hong. Aku serius. Aku, Wang Sheng Yang, tidak akan pernah mengejar wanita manapun. 3 adikku, seberapa keras pun mereka bersikap sekarang, makin malu mereka nanti.
Dalam 3 menit, aku mau semua informasi tentang Nona Sheng Yuning. Tuan Liu, siapkan 1 set hadiah terbaik di dunia. Aku akan melamarnya. Segera cari tahu alamat Nona Yuning. Cepat, aku harus sampai di sana sebelum 2 kakakku. Hati-hati, kamu hampir menabrak orang, kamu tahu? Kakak ipar naik ke mobil. Wang Shengkai, kenapa kamu? Terima kasih, sudah mengantarku pulang. Tapi bagaimana kamu tahu aku akan pulang ke desa hari ini? Di dunia kecil Hai Cheng ini, selama ketiga kakakku ingin mengetahui sesuatu, tidak ada yang tidak bisa mereka ketahui. Mengapa mereka ingin tahu tentang aku? Jelas, mereka ingin mengejarmu. Ayah sudah memberi kami perintah tegas, kamu harus menjadi menantu perempuan keluarga Wang. Di Hai Cheng, jangan khawatir. Selama itu berhubungan denganmu, semuanya akan berjalan lancar. Tidak. Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan mengurus urusanku sendiri. Kakak ipar, bukan kamu yang menentukan. Hari ini, aku diperintahkan oleh ayah untuk mengantarmu pulang ke desa. Dan aku juga tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun nenekmu. Jadi, aku sengaja menyiapkan sesuatu kecil untuknya. Ini hanya tanda hormatku yang kecil. Kakak ipar, jangan khawatir. Ini hanya beberapa suplemen nutrisi biasa. Sama sekali tidak mahal. Aku tidak menyangka kamu begitu perhatian, meskipun masih sangat muda. Kalau begitu, aku terima dulu. Nanti aku traktir kamu makan. Oke, aku akan menunggumu. Nenek, kamu suka gaun ini? Iya, aku suka. Bagus sekali. Selamat ulang tahun. Ayo masuk. Oke. Nenek, hampir semua orang sudah datang sekarang. Bisa kita mulai pesta makannya? Kalau begitu, mari kita mulai. Kenapa Yuning belum datang juga? Aku tidak tahu. Tunggu beberapa menit lagi. Yuning juga belum datang. Dia baru saja telepon dan bilang dia akan segera sampai. Mengapa kita harus menunggunya? Beraninya dia pulang. Telepon dia dan suruh dia pergi. Keluarga Sheng kami tidak sanggup kehilangan muka karena dia. Huaping, Yuning itu saudarimu. Masa iya dia bisa mempermalukan keluarga? Diam! Kamu nggak tahu apa yang anakmu lakukan di luar. Baru kemarin dulu, anakmu ketahuan selingkuh dengan pria lain sama tunangannya. Terus tunangannya, di depan semua orang, memutuskan pertunangan dengannya. Nggak mungkin. Anakku Yuning selalu gadis yang baik. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku nggak mengada-ada. Semua kata-kataku benar. Kemarin dulu, tunangannya ketahuan soal kekasih gelapnya. Terus, dia ubah pesta pernikahan mereka jadi pesta putus cinta. Dia kehilangan muka total. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan seperti itu. Kalau Yuning beneran punya pernikahan, masa iya kami nggak tahu? Siapa yang ngasih tahu kamu kebohongan ini? Kalau kamu nggak percaya, lihat ini. Ini beneran Sheng Yuning? Kenapa dia nggak ngajak kita ke pernikahannya? Di pernikahan itu, dihina habis-habisan sama calon suaminya sendiri. Malu banget. Tidak. Yuning bukan orang seperti itu. Pasti ada salah paham. Nggak ada salah paham. Anakmu udah melakukan hal yang memalukan dan dicampakkan di depan umum. Dia benar-benar aib buat keluarga Sheng kita. Kalau Sheng Yuning pulang, suruh dia berlutut di balai leluhur. Ibu, ayah, aku pulang. Ada apa? Dasar jalan kecil. Berani-beraninya kamu bahkan kembali ke sini, langsung berlutut sekarang juga. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Ada apa dengan semua orang? Sheng Yuning, kamu masih pura-pura tidak tahu? Jangan kira semua orang tidak tahu apa-apa tentang perbuatanmu di luar. Kamu telah membawa aib untuk seluruh keluarga kita. Kamu adalah noda bagi keluarga Sheng. Bagaimana bisa kami punya anak perempuan seperti ini? Sungguh memalukan nama keluarga kita. Kamu sungguh memalukan. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Kalau aku jadi kamu, aku sudah mati di luar lama sekali.
Kalian semua gila? Apa yang telah kulakukan hingga pantas diperlakukan begini? Diam, kamu berbuat hal memalukan di luar, dan sekarang berani membantah? Berlutut. Nenek, aib apa yang kubawa untuk keluarga? Apa ada kesalahpahaman di sini? Berani-beraninya kamu membantahku. Huaping, ambil hukum keluarga. Pukul gadis tak tahu malu ini. Tunggu sebentar, Bu. Biarkan Yuning jelaskan yang sebenarnya dulu. Bagaimana kalau itu benar-benar kesalahpahaman? Yuning, katakan yang sebenarnya. Apa kamu bersembunyi dari kami beberapa hari yang lalu dan mengadakan pesta pernikahan dengan seseorang? Ya, memang ada kejadian seperti itu beberapa hari yang lalu. Tapi, Perselingkuhanmu terbongkar di depan umum, dan dia meninggalkanmu di depan semua orang. Itu sebabnya kamu tidak berani memberitahu siapapun tentangnya. Canggui, Yuzen, kalian semua dengar itu. Dia mengakuinya sendiri. Sekarang bisa jalankan hukumannya. Serahkan cambuknya. Kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Tunggu dulu. Yuning, kamu selalu anak yang begitu penurut. Kamu melakukan hal seperti ini. Pasti ada alasannya. Cepat jelaskan pada semua orang. Ibu, ayah, nenek, kalian benar-benar salah paham tentang aku. 2 hari yang lalu, aku memang menghadiri sebuah pernikahan sebagai pengantin. Mari kita luruskan. Aku sudah putus dengannya. Kamu yang putus? Pacarku selingkuh dengan sahabatku, dan mereka bahkan membunuh seseorang lalu menyalahkanku. Tapi aku membersihkan namaku di tempat. Jadi itu yang terjadi. Sudah kuduga. Yuning kita bukan orang seperti itu. Tunggu dulu. Ada yang tidak beres di sini. Apa masalahnya? Sheng Yuning, kalau aku ingat dengan benar, pacar kamu adalah Haoran, presiden sebuah perusahaan. Benar kan? Iya, Betul. Dia CEO yang terhormat. Bagaimana mungkin dia dikendalikan oleh gadis kampung sepertimu? Kurasa kamu jelas-jelas berbohong. Xiang Huaping, kamu sudah membenciku sejak kita kecil, dan kamu selalu mengincarku di mana-mana. Tidak apa-apa. Tapi hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Kamu membuat-buat kebohongan di sini untuk menjebakku. Kurasa ini benar-benar tidak pantas. Jangan coba mengalihkan pembicaraan di sini. Hati yang bersih tidak takut tuduhan. Kami tidak ada di sana. Hanya kamu yang hadir saat itu. Sheng Yuning, lebih baik kamu katakan yang sebenarnya. Atau jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Nenek, aku bilang yang sebenarnya. Diam, kamu anak durhaka. Kamu berbuat hal memalukan di luar. Sekarang berani membantah. Lutut. Ibu, biarkan Yuning selesai bicara dulu. Aku percaya dia. Diam, Yuning jadi begini karena kamu tidak mendidiknya dengan baik. Kamu juga akan dihukum. Kamu dengar? Cepat berlutut dan minta maaf ke nenek. Cukup, nenek. Sejak kita kecil, kamu selalu percaya semua perkataan Huaping, tapi tidak pernah percaya aku. Bukankah karena ayahku bukan ayah kandungku? Sheng Yuning, kamu lancang. Kamu sudah punya sayap lupa diri? Berani-beraninya melawan aku? Apa aku tidak berkata benar? Karena ayahku bukan ayah kandungku. Jadi sejak kecil, kamu selalu tidak suka semua yang aku lakukan. Kamu hanya pilih kasih ke dia. Omong kosong. Sheng Yuning, nenek selalu adil dan tidak memihak. Karena kamu berbuat hal kotor dan tidak mau dihukum karenanya. Selalu adil? Oke, aku akan katakan sekali lagi. Bukan dia yang meninggalkanku, tapi aku yang meninggalkannya. Setiap kata yang aku ucapkan adalah benar. Kamu masih membantah? Oke. Walaupun kamu yang meninggalkan Haoran, dia CEO perusahaan besar. Kamu cuma gadis desa. Tidak bisa sembarangan meninggalkannya. Betul. Kalau dia benar-benar melakukannya dengan kekuatannya, kamu sudah mati sekarang. Akui kesalahanmu dan terima hukumannya. Kalau terus membantah, keadaanmu hanya akan semakin buruk. Kamu pikir aku tidak adil padamu ya? Hari ini aku kasih kamu kesempatan menjelaskan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan masalah ini, jangan salahkan aku kalau keras padamu. Kasih aku kesempatan, Sheng Huaping mengarang dusta untuk menjebakku. Tapi kalian tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, tapi malah memaksaku untuk menjelaskan diri. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Jadi, kamu menolak untuk menjelaskan ya? Ini justru membuktikan kalau kamu bersalah. Permisi, aku tidak bersalah, tapi aku tidak mau buang-buang tenaga ngomong sama kalian. Karena kalian tidak menyambut kami di sini, kami akan pergi. Berhenti. Sheng Yuning, kamu sudah dipermalukan di depan umum dan sekarang mau pergi begitu saja? Dengar ya, tidak akan semudah itu. Kalau kamu tidak membuat perkara ini jelas hari ini, kamu tidak akan kemana-mana. Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Hari ini,
Kalau mereka berani melangkah keluar dari sana, itu artinya mereka secara sukarela melepaskan keanggotaan mereka dari keluarga Sheng. Rumah dan tanah yang ditinggalkan untuk kami oleh leluhur, kami tidak akan ada hubungannya lagi dengan mereka selamanya. Kalau begitu, aku tidak pergi. Kalian mau bukti kan? Oke. Kalau hasilnya menunjukkan kalau Sheng Huaping mengarang dusta ini untuk menjebakku, lalu bagaimana? Mau menakutiku dengan itu? Aku tidak takut sama kamu. Dengar ya, kalau kamu bisa buktikan aku menjebakmu, lihat wajahku, aku akan biarkan kamu menamparku. Tapi kalau kamu tidak bisa memberikan bukti apapun, itu artinya kamu akan dihukum oleh hukum keluarga. Berani terima tantanganku? Yuning, jangan gegabah. Jelaskan saja masalahnya dengan jelas ke semua orang. Ibu, jangan ikut campur. Ibu dan ayah sudah menahan terlalu lama. Tapi hari ini kami tidak bisa tahan lagi. Sheng Huaping, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Jangan nanti menangis ke aku saat kamu menyesal. Berhenti bicara omong kosong dan tunjukkan buktinya padaku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini bukti yang kamu minta. Ini bukti yang kamu minta. Kamu putus sama dia? Masa sih? Kamu cuma anak kampung? Liu Haoran itu presiden direktur perusahaan. Masa sih? Karena dia selingkuh. Karena dia orangnya jahat. Karena dia langgar batas bawahku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Cukup belum buktinya buat kamu? Sheng Yuning benar-benar berani. Tak kira dia beneran punya bukti. Nenek, cukup belum buktinya? Kalau ini belum cukup, aku juga ada videonya yang aku rekam di tempat kejadian. Bisa aku putar buat semua orang di sini. Kita nggak perlu video, karena ini cuma kesalahpahaman. Mari kita duduk dan nikmati makanannya. Ayo makan. Tunggu dulu. Sheng Hua, kamu lupa sesuatu. Apa? Bukannya tadi kamu bilang kalau aku bisa kasih bukti, kamu akan biarkan aku tampar wajahmu? Oh, itu yang kamu maksud. Lihat, berantakan begini. Ini cuma kesalahpahaman bodoh. Cuman bercanda kok, jangan dianggap serius. Ayo kita makan saja. Tunggu, Sheng Huaping. Kamu pikir ini cuma lelucon yang bisa dilupakan gampang? Kamu keterlaluan. Terus kamu mau apa? Tunjukkan wajahmu, biarkan aku tampar kamu keras-keras. Gimana kalau aku nolak? Aturan keluarga Sheng menyatakan kejujuran yang utama. Siapa yang ingkar janji akan dicambuk 99 kali. Kamu pilih dicambuk 99 kali, atau biarkan aku tampar kamu. Pilihanmu. Cukup, apa kamu masih menganggapku sebagai orang yang dituakan? Nenek adalah orang yang paling dihormati di keluarga kita. Apa nenek juga mau melindungi Sheng Huaping dan melanggar aturan leluhur? Sheng Yuning, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Apa kamu sengaja mau buat keributan? Kalian yang mulai duluan. Awalnya aku senang datang merayakan ulang tahunmu. Baru sampai di sini, kalian langsung menyerangku. Ini juga salahku? Tapi kamu tidak boleh seenaknya. Kamu membesar-besarkan hal sepele. Aku belum pernah lihat orang yang sempit hati sepertimu. Benar, kamu berlebihan dalam segala hal. Kamu terlalu sempit hati. Dengan pikiranmu yang sempit, kamu tidak akan jadi apa-apa. Itu kata-katamu sendiri. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Berani-beraninya kamu memukulku, aku lawan kamu sampai mati. Sheng Yuning, kamu mau apa? Nenek, Tidak ada, aku cuma main dengan adikku tersayang. Kemana sifat lapang dadamu? Kesopananmu? Sepertinya kamu juga sama sempit hatinya denganku. kamu. Berhenti, dengar baik-baik, aku memang orang yang sempit hati. Jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan balas dendam padamu. Sheng Yuning, bajingan. Gue bunuh lo. Cukup. Kamu masih punya rasa hormat nggak sama orang yang lebih tua? Nenek, lihat. Sheng Yuning dia. Diam. Sudah cukup untuk hari ini. Aku akan bilang sekali lagi. Kalau kalian mau bikin nenek tua ini masuk liang kubur, silakan lanjutkan. Ibu benar. Ini semua cuma salah paham. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai makan. Ayo makan, duduk. Yuning, sudahlah, hari ini ulang tahun nenek. Mari kita nikmati makanannya dengan gembira. Bu, kenapa meja kita kecil banget? Karena meja tidak cukup. Meja kita memang lebih kecil, tapi nggak ganggu makan kita. Kalau makanannya,
Kenapa mereka dapat makanan yang enak-enak, sementara kita cuma dikasih lauk pauk dingin gini? Apa karena meja kita kecil? Diam aja lo. Makan dikit juga nggak bakal mati kelaparan. Ayah, cuma soal makan dikit doang. Sejak kecil, seingat gue, kita selalu diperlakukan nggak adil. Kenapa? Nenek, kayaknya ada yang nggak puas sama pengaturan, Nenek. Tidak apa-apa. Yuning cuma ngomong biasa saja. Semuanya silakan lanjut makan. Terus makan. Biasa saja. Masa sih? Ada orang pulang malah bikin suasana nenek jadi rusak. Kayaknya dia sengaja. Bu, jangan marah. Yuning benar-benar nggak bermaksud begitu. Kami duduk di meja kecil juga nggak apa-apa. Yang penting, makan. Diam, jangan ngomong sembarangan. Sheng Changgui, Liu Yuzhen, kenapa kamu sekeluarga duduk di meja kecil? Kamu nggak tahu alasannya. Iya, kami tahu. Alasannya, kami pantas duduk di meja kecil. Karena kamu tahu alasannya, hari ini di depan semua orang, jelasin ke anak kesayanganmu itu buat dia ngerti. Biar nggak ada yang bilang kalau aku nggak adil. Bu, ada apa sih? Yuning, gini, penempatan tempat duduk untuk pesta hari ini didasarkan pada uang angpau ulang tahun. Uang angpau ulang tahun? Apa itu? Itu uang yang kamu kasih sebagai hadiah ulang tahun seseorang. Hari ini ulang tahun nenek. Semua orang sudah siapin hadiah mahal dengan hati-hati. Tapi keluarga kamu cuma bawa 2 toples madu. Kamu nggak tahu malu. Sudah baik kami mau ngasih kamu duduk di meja. Masa masih mengeluh kalau mejanya terlalu kecil? Kamu serakah banget. Maaf ya Yuning, ayah dan ibu nggak bermaksud mempermalukan kamu. Memang karena kami nggak punya uang. Bu, bukannya aku baru kasih $100.000? Masa nggak punya uang? Kakakmu Huaping bilang dia mau beli rumah. Jadi kami cuma... Aku bilang, uang itu buat masa pensiunmu, bukan buat dipinjamkan ke orang lain. Yuning jangan marah. Aku pikir kita kan keluarga, jadi... Jadi kamu pikir kami harus rugi dan ditindas? Lihat pakaianmu dan makananmu. Kamu pikir dengan begini, mereka akan berterima kasih? Sheng Yuning, kamu terlalu banyak bicara. Kamu sedang menyindir. Aku cuma minjam uang dari keluargamu dan akan kubayar kembali. Kamu membuatnya terdengar seperti aku menindas keluargamu. Uang itu tidak usah dibahas. Orang tuaku sudah meminjamkanmu 3.000, 2.000, bahkan 10.000 rupiah. Pernahkah kamu membayar kembali? Kalian berdua kenapa sih? Kita sudah sepakat tidak memberitahu siapapun. Sekarang kamu membesar-besarkan hal kecil begini. Memalukan. Diam. Kamu minjam uang dan tidak bayar, dan kamu merasa benar? Biar ku katakan, setiap sen yang kamu pinjam dari keluarga kami, aku ingat dengan jelas, semuanya harus dibayar kembali. Nenek, lihat. Mereka semua menindasku. Nenek harus membelaku. Sheng Yuning, apa yang kamu coba lakukan hari ini? Kamu sengaja cari masalah denganku? Nenek, aku yang cari masalah. Nenek tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beraninya kamu. Beraninya kau. Apa aku salah? Huaping cuma minjam uang darimu dan dia akan kembalikan. Ini dianggap cari masalah? Lalu bagaimana dengan menyuruh keluarga kami duduk di meja kecil? Itu artinya apa? Kamu minjam semua uang kami dulu, lalu bilang kami terlalu miskin untuk beli hadiah yang layak. Nggak ada logika kayak gitu di dunia ini. Kau anak durhaka. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek! Sheng Yuning, hari ini kau benar-benar kurang ajar. Apa kamu mau bikin nenek kena serangan jantung? Yuning, kurangin bicaramu. Kita bicarakan ini setelah pesta ulang tahun nenek selesai. Ibu, jangan marah. Kami salah. Kami pantas duduk di meja kecil hari ini. Kami nggak akan bahas uangnya lagi. Yuning, cepat minta maaf ke nenek. Kenapa aku harus minta maaf? Apa yang salah dari ucapanku? Kamu mau bikin kita mati kesal. Ayah! Baik, semuanya, berhenti bicara. Kalian nggak merasa ini sudah cukup memalukan? Ibu! Yuning, kau tunggu saja. Diam saja sebentar. Kamu minjam uang sebanyak itu. Kenapa tidak bilang ke aku? Kau membuatku sangat memalukan. Nenek, aku cuma minjam. Aku tidak mencurinya. Haruskah mereka memperlakukanku seperti ini? Kamu sendiri bahkan nggak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kau bisa bayar kembali? Aku. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kamu bisa melunasinya? Aku. Siapa orang ini? Dia mengendarai Mercedes-Benz.
Dia CEO yang berkuasa. Huaping ini. Izinkan aku memperkenalkannya pada semua orang. Dia pacarku. Namanya Jiang Hao. Saat ini, dia adalah eksekutif di konsorsium Wang. Apa? Konsorsium Wang? Itu yang nomor 1 di Haicheng. Jadi kamu calon cucu menantuku, silakan duduk. Pergi sapa dia. Nenek, ini hadiah dari Huaping dan aku untukmu. Kami berharap nenek panjang umur dan penuh kebahagiaan. Hadiah ini pasti sangat mahal ya? Buka dan lihatlah. Ini cuman ginseng liar berumur 50 tahun. Nilainya ratusan ribu dolar. Bukan apa-apa. Ginseng liar berumur 50 tahun. Itu harta yang tak ternilai. Jiang Hao, kamu terlalu sopan. Hadiah yang begitu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Nenek, jangan sungkan. Bagi orang biasa, es ratusan ribu dolar memang jumlah yang besar. Tapi bagiku, itu cuma uang saku. Sebenarnya, hal yang paling berharga bukanlah nilainya. Tapi fakta bahwa ginseng liar berumur 50 tahun ini adalah sesuatu yang tidak mudah dibeli dengan uang. Kamu sangat perhatian. Cepat duduk. Tentu saja. Menghormati orang tua adalah hal yang paling dasar. Tidak seperti beberapa orang yang datang ke pesta tanpa bawa apa-apa. Sungguh memalukan. Tentu saja. Menghormati orang tua adalah hal paling dasar yang bisa dilakukan. Tidak seperti beberapa orang yang datang ke pesta tanpa membawa apa-apa. Sangat memalukan. Jiang Hao benar-benar pemuda yang berbakat. Mari kita bersulang untuknya. Ayo kita pergi dan bersulang untuknya, Bapak. Ibu, Anda adalah yang lebih tua. Bagaimana mungkin yang lebih tua bersulang untuk yang lebih muda? Jangan bilang begitu. Ini pertama kalinya dia di sini. Sebagai tuan rumah, adalah kewajiban kita untuk bersulang untuknya. Bapak Jiang, kami ingin bersulang untuk Anda. Lupakan saja. Kami tidak layak minum dengan Anda. Huaping, ada apa denganmu? Jadi begitu rupanya. Karena ini adalah sulangan dari para orang tua, saya harus meminumnya. Saya Jiang Hao. Kalian bisa memanggil saya Bapak Jiang. Bapak Jiang, kalau begitu biarkan kami bersulang untuk Anda. Bapak, ini... Maaf, saya menumpahkan anggur saya. Tolong bantu saya mengambilnya. Aku tuangkan lagi segelas untukmu. Tunggu. Pacarku bilang untuk mengambilnya, bukan menuangkan yang baru. Kamu tuli? Sudah tumpah semua di lantai. Gimana mau kamu ambil? Itu urusanmu. Kalau kamu nggak bisa ambil, kamu bisa berbaring di lantai dan menjilatnya. Cuman anggur yang tumpah, aku yang urus. Yuning... Ibu, jangan khawatir. Aku bisa urus. Kamu suruh orang tuaku untuk mengambil anggur yang tumpah? Ya, aku yang bilang. Mereka yang datang bersulang untukku dan bikin gelasku jatuh. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab dulu. Bukannya wajar kalau suruh mereka ambil. Dengar, jangan bilang aku yang cari masalah. Pacarku orang yang paling masuk akal sedunia. Oke, kamu memang sangat masuk akal. Hao, kamu baik-baik saja? Sheng Yuning, kamu gila. Dasar perempuan gila. Berani-beraninya kamu menuangkan anggur ke aku. Kamu tahu kamu udah bikin masalah besar. Diam. Hari ini, biar aku yang jelaskan. Aku bisa terima kamu nindas aku, tapi kamu nindas ayahku. Mau dewa turun hari ini pun, gak akan bisa hentikan aku. Bajingan kecil, hari ini gue gebuk lu sampai mati. Ayah, biarkan dia pukul aku. Pukul sini. Kalau berani sakiti aku laporkan polisi. Kau... Kalau hari ini kau nggak bunuh aku bakal ngejek kau. Sheng Yuning, udah cukup. Kau sengaja mau bikin aku kesel hari ini? Nenek nggak lihat apa yang terjadi. Mereka yang mulai duluan. Mereka yang hina orang tua aku duluan. Sheng Yuning, udah cukup ah. Bapak Jiang nggak ngapa-ngapain ke kamu. Perlu segitunya? Cuma hal sepele. Kau bikin ribut, nggak tahu sopan santun. Jadi menurut kamu, keluarga aku pantas digituin? Kita sama-sama manusia. Kenapa harus lebih rendah dari orang lain? Kenapa? Biar aku kasih tahu kenapa. Soalnya waktu Hao dateng, dia bawa ginseng mahal buat hadiah. Tapi kamu dateng kan nggak bawa apa-apa.
Jelas-jelas nggak anggap serius nenek. Bahkan hadiah buat nenek aja kamu pelit. Pelit. Sekarang malah sok jagoan di sini. Kalau aku jadi kamu malu banget buat balik. Karena kamu cuman orang biasa, harusnya sadar diri kayak pelayan. Kalau nggak, nanti orang bakal bilang keluarga Sheng nggak punya aturan. Yuning, udah diam. Tahun depan kita siapin hadiah yang bagus. Biar nenek ulang tahun dengan tenang kali ini. Biar dia nikmati harinya. Kamu balik nggak bawa apa-apa, sekarang malah teriak-teriak di sini. Dengar ya, lain kali balik. Kalau nggak hormat ke orang yang lebih tua, mending jangan balik. Nek, aku datang dari jauh, dari luar kota ke sini. Terus kamu bilang aku nggak sopan. Jangan sok suci. Kamu cuman nggak sukses di luar, jadi pakai alasan ulang tahun, Nek, buat pulang. Cuman mau numpang hidup aja. Aku juga mikirnya gitu. Kalau cuma mau pulang beberapa hari, nggak perlu bawa koper sebanyak itu. Yuning, apa kamu ada kesulitan di luar? Yuning, kalau nggak bisa sukses di luar, kamu bisa pulang kapan saja. Kita mungkin miskin, tapi kami nggak akan biarkan kamu kelaparan. Bu, Pak, kalian semua salah paham. Aku di luar sana baik-baik aja. Terus kenapa bawa koper sebanyak itu? Koperku isinya oleh-oleh. Oleh-oleh ulang tahun. Iya, satu koper buat barang-barangku, satu lagi isinya oleh-oleh buat Nek. Masa aku lupa soal ini? Sheng Yuning cuma siapin satu koper oleh-oleh. Cuma bisa ngomong doang. Kalau itu beneran oleh-oleh, berani nggak buka kopernya biar semua orang lihat? Iya, kan buat Nek. Seharusnya dikeluarin sekarang. Menurutku, koper itu jelas isinya barang rongsokanmu. Orang yang tanggap berbakti mana mungkin siapin hadiah. Diam, kalau kopernya beneran isinya hadiah, kamu mau gimana? Jangan pura-pura. Meskipun itu hadiah, pasti cuma sampah. Kalau tidak, kenapa baru sekarang dikeluarin? Betul juga. Apa isi kotak itu? Jangan-jangan lobak yang kamu beli di pasar. Dengar omongan kalimat kalian, aku jadi penasaran juga. Kenapa kita tidak buka saja kotak itu dan lihat isinya? Biar semua orang lihat. Diam, buka. Sebagai tuan keempat keluarga Wang, barang yang dia siapkan pasti luar biasa. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa? Isinya sampah? Kamu tidak berani membukanya? Sheng Yuning, ini hadiahmu. Sepertinya tebakanku salah. Ini bukan lobak dari pasar. Ini jelas-jelas sampah. Liu Yuzhen, Sheng Changgui, ini anak perempuan baik yang kalian besarkan. Kalian mau kubunuh saja. Yuning, ada apa ini? Aku juga nggak tahu. Yuning, hari ini ulang tahun nenek. Kamu malah bawa pulang segunung sampah. Kamu sengaja. Kamu orang yang hina. Kamu tak bisa dimaafkan. Huaping, sebagai orang yang luar, seharusnya aku tidak ikut campur, tapi kelakuan seperti ini sungguh keji. Kalau orang seperti ini tidak dihukum, dia akan memalukan seluruh keluargamu. Yuning, masih mau bilang apa lagi? Bukannya ini bukti yang cukup? Kamu mau buat aku marah? Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Diam! Kamu seharian cuma buat onar. Kalau hari ini aku tidak memberi pelajaran, muka keluarga Sheng mau ditaruh di mana? Lutut. Lutut. Yuning nggak sengaja. Bu, kami tahu seperti apa orangnya Yuning. Kami yang paling kenal dia. Dia pasti nggak akan melakukan hal seperti ini. Omong kosong. Buktinya ada di sini. Masih mau belah dia. Ini salah kalian yang tidak mendidik anak perempuanmu dengan baik. Sheng Changgui, Liu Yuzhen, ini anak perempuan baik yang kalian besarkan. Kalian semua ikut bersalah. Seluruh keluargamu harus dihukum. Huaping, ambilkan hukum keluarga. Yuning, aku akan memberi pelajaran pada jalang kecil ini. Berhenti. Sheng Kai, Beraninya kau? Kau sudah bosan hidup? Kau tahu siapa dia? Wang Sheng Kai, kenapa kau di sini? Kakak ipar, kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketigaku sudah dalam perjalanan ke sini. Jadi mereka menyuruhku datang dan mengecekmu dulu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka menindasmu? Karena... Lupakan, kita pergi dari sini dulu. Nanti ku beritahu. Bagaimana bisa? Kalau ada sesuatu terjadi padamu hari ini, kakak-kakakku akan mencabik-cabikku. Jangan khawatir kakak ipar. Selama aku di sini hari ini, tak ada yang berani menyentuhmu. Kau pikir kau siapa? Ini bukan urusanmu. Pergi! Ya ampun.
Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Kau, anak kecil, cukup sombong. Baik, akan kujawab. Aku sedang bicara dengan anjing. Kau puas? Sheng Huaping, diam sekarang. Sheng Kai, kita pergi dulu dan bicarakan ini nanti. Mereka semua anggota keluargaku. Baik, kakak ipar. Karena kau sudah bicara, hari ini akan kuberi mereka kesempatan lagi. Tapi kalau mereka berani bicara kasar lagi, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawan mereka. Baik, ayo pergi dari sini dan bicara. Berhenti di situ, Sheng Yuning. Kau mau pergi begitu saja? Kalau tidak, apa yang kau mau? Tentu saja, aku akan menghukummu. Tidak kurang 1 cambukan. Paman, Bibi, tahan dia. Beraninya kau berani menyentuhnya. Hari ini akan kubuat kau bayar harga mahal. Hentikan. Bajingan kecil, berani-beraninya bikin onar di sini. Hari ini, kamu tamat. Sheng Huaping, kalau mau selamat, diam mulutmu sekarang juga. Kamu yang harus diam. Bukan cuma bikin keributan, tapi juga bawa bajingan. Hari ini, kalian berdua nggak akan keluar halaman ini hidup-hidup. Sheng Huaping, jangan salahkan aku. Kamu yang minta begini. Omong kosong. Sudah kayak gini, masih aja ngomong sembarangan. Hari ini, aku mau lihat siapa yang beneran cari mati. Nunggu apa lagi? Gas. Siapa lagi yang nggak takut mati? Ayo. Kamu yang marahin gue? Bukan aku. Terus kenapa kalau iya? Jangan berani-berani sentuh dia. Kau. Tenang, aku di sini. Bocah, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani hari ini sentuh dia. Aku tidak sengaja nyentuh dia. Mau ngapain? Kamu tahu siapa aku? Gue nggak peduli siapa lu. Kalau hari ini kamu berani ikut campur, gue bakal ajarin kamu juga. Kamu kenapa sih? Bajingan, dengar baik-baik. Aku adalah eksekutif grup Wang. Kau dengar aku? Hao adalah eksekutif konsorsium Wang. Dan orang kepercayaan dekat Taipan Wang. Kau sudah berani macam-macam dengan kami. Keluarga Wang akan menghancurkanmu. Bocah, jangan kira kau bisa sombong hanya karena punya sedikit kemampuan. Sekarang ini soal latar belakang keluarga. Berani-beraninya kau sentuh orang dari keluarga Wang. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Minta maaf atas tingkah lakumu tadi dan potong salah satu lenganmu. Kalau tidak... Kau hebat sekali, seorang eksekutif Wang Group. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Di depan Hao, kau bukan apa-apa. Sheng Huaping, kalau kau tidak mau mati, diam sekarang juga. Kau gila? Sheng Yuning, apa kau tidak tahu artinya menjadi seorang eksekutif Wang Group? Kau tahu seberapa kuat itu? Kau tahu siapa master keempat dari keluarga Wang itu? Kau tahu seberapa kuat dia? Buka matamu, lihat baik-baik. Dia adalah master keempat keluarga Wang, Wang Shengkai. Kau bohong. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka datang ke sini? Dia pasti penipu. Apa kau sudah hilang akal? Di seluruh Haicheng, siapa yang berani menyamar sebagai master keempat keluarga Wang? Hari ini, aku datang ke sini untuk mencari kakak iparku. Kakak ipar? Ya, kakak-kakakku sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti, mereka semua akan melamar Nona Yuning bersama-sama. Tidak peduli yang mana dari mereka yang dinikahi Nona Yuning, dia akan menjadi kakak iparku. Bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Bagaimana mungkin dia pantas? Dia pasti berbohong. Bohong? Kalau Nona Yuning bukan kakak iparku, bagaimana mungkin aku menyiapkan barang-barang berharga seperti ini untuknya? Jangan bohong lagi. Gunakan otakmu. Dengan setumpuk sampah ini, beraninya kau bilang ini berharga? Sampah? Hari ini, akan kubiarkan kau lihat dengan matamu sendiri apa itu nilai yang sebenarnya. Tumpukan sampah ini pantas atau tidak disebut berharga. Wah, ginseng liar yang besar sekali. Apakah ginseng liar berumur 500 tahun cukup berharga untukmu? Apakah Ganoderma salju berumur 1000 tahun cukup berharga untukmu? Dua barang ini hanyalah yang paling biasa di sini. Paling biasa, satu saja dari barang-barang ini harganya setara villa mewah.
Masihkah kau anggap sampah ini tidak pantas disebut berharga? Shengkai, bukannya kau bilang kau hanya bawa barang-barang biasa saja? Kenapa jadi sangat berharga? Aku cuma bercanda. Kakak iparku pulang untuk merayakan ulang tahun nenek, jadi aku harus menyiapkan yang bagus. Tuan keempat, maksudmu hadiah ini untukku? Aku tidak tahu apakah untukmu. Pokoknya, ini milik kakak iparku. Mau diberikan ke siapa, itu sepenuhnya pilihannya. Ya ampun, Yuning kita sungguh luar biasa. Aku terima. Terima kasih Yuning. Tunggu dulu. Tunggu, apa aku bilang barang-barang ini untukmu? Sheng Yuning, kamu bercanda? Ini pesta ulang tahunku. Tentu saja hadiah ini milikku, lepaskan tanganmu. Diam, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyuruh-nyuruh kakak iparku. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan setiap tulangmu. Untukmu, maaf, kau tidak pantas mendapatkannya. Sheng Yuning, jangan buat aku marah. Kamu percaya aku akan mengusir seluruh keluargamu dari klan Sheng? Tak usah repot. Aku tak mau saudara sepertimu yang cuma menjilat orang kaya dan berkuasa. Aku melepas hubungan dengan kalian semua. Aku akan membawa orang tuaku pergi dari sini untuk selamanya. Dan untukmu, si direktur ini, kamu resmi dipecat, efektif segera. Juga, beberapa proyek di sekitarnya akan dibatalkan. Mulai sekarang, tanahmu sama sekali tidak berharga. Tidak, kalau proyeknya dibatalkan, kita tak akan dapat uang sepeser pun dari penggusuran. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu akan terperangkap di lembah gunung ini seumur hidupmu. Kak, ayo pergi. Sheng Yuning, apa kamu harus sekejam ini? Kalian yang kejam. Dulu, keluarga kita bersatu, hidup bahagia. Tapi kalian sangat licik, selalu menjilat orang berkuasa, sangat materialistis. Kalau bukan karena Shengkai hari ini, keluarga kita tak akan pernah tahu betapa buruknya kalian menindas kami selama ini. Kak, kamu benar. Menjauh dari orang dan hal-hal buruk ini adalah pilihan terbaik dalam hidup. Mereka yang menjilat orang kaya dan berkuasa pasti akan menyesal. Ibu, ayah, ayo pergi. Yuning, aku minta maaf, kembalilah. Apa yang telah kulakukan? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah.